Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Didi dan teman-teman semua. Sebelumnya kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri Febrianti NIM 049, yang kedua ada Novia Aya Sofia NIM 051, yang ketiga ada Yunis Putri Sugianingrum NIM 062, yang keempat ada Silviani Indah Wayuni NIM 066, yang kelima ada Muhammad Hakim Maulana Wahid NIM 072. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes. Materi pertama mengenai pelaksanaan instrumen jenis non-tes. Nah, perlu diketahui teknik non-tes ini merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik kepribadian dan berbagai keterampilan. Penggolongan instrumen jenis non-tes ini didasarkan pada yang pertama sikap, yang merupakan aspek yang dapat dinilai dengan menggunakan teknik pengamatan. Kemudian yang kedua, beberapa hasil karya dari peserta didik yang berhak untuk mendapatkan penilaian. Namun penilaian tersebut tidak dapat digolongkan dalam penilaian jenis tes. Nah, pemahaman instrumen penilaian non-tes ini akan menjadikan guru lebih mudah dalam melakukan penilaian. Pengelompokan penilaian selain menggunakan jenis tes dan non-tes ini seringkali juga berdasar pada hasil belajar seperti penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik atau authentic assessment memberikan kesempatan guru agar dapat menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa secara nyata. Penilaian autentik ini menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Pengetahuan cara menilai baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan merupakan pemahaman dasar yang harus dipelajari karena berkaitan dengan literasi asesmen. Nah, literasi asesmen ini berkaitan dengan pemahaman mendalam tentang mengapa melakukan penilaian, kapan melakukan penilaian, dan bagaimana penilaian agar berdampak positif terhadap pembelajaran peserta didik. Untuk memperoleh hasil yang optimal, instrumen evaluasi jenis non-tes ini dapat dilakukan dengan validitas isi dan konstruk oleh penilaian atau dikenal dengan judgement ahli. Nah, ada beberapa acuan teknik dasar penilaian non-tes. Yang pertama ada skala sikap yang digunakan untuk penilaian sikap. Nah, skala sikap ini digunakan dengan menggunakan rentangan sikap 1-5 atau skala 1-7. Yang kedua ada daftar cek, yaitu untuk penilaian sikap maupun keterampilan. Teknik ini memberikan deskripsi gambaran pada pilihan jawaban iya atau tidak. Nah, yang ketiga ada rubrik penilaian. Ini digunakan dalam penilaian aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Yang keempat ada angket. Nah, melalui pemberian angket ini, peserta didik dapat memberikan pendapat tentang suatu pembelajaran maupun memberikan suatu alasan. Yang kelima ada wawancara. Ini merupakan teknik penilaian secara langsung melalui komunikasi antara guru dengan peserta didik ataupun pihak lainnya. Nah, yang kedua ada macam-macam pengembangan penilaian jenis non-tes. Yang pertama, ini ada penilaian sikap melalui observasi. Nah, observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses observasi ini merupakan suatu teknik dasar yang dapat dijadikan usaha dalam memperoleh informasi yang lebih akurat dan faktual. Ada beberapa hal-hal yang diperhatikan dalam penilaian sikap dengan teknik observasi ini. Yang pertama yaitu menyusun lembar penilaian sikap melalui observasi dapat menggunakan skala Likert. Yang kedua, memberikan batasan pada aspek sikap yang diobservasi. Yang ketiga, memfokuskan pada peserta didik yang memiliki sifat sikap yang sangat baik dan yang kurang baik agar penilaian dapat lebih fokus. Yang keempat, penilaian sikap dengan periode tertentu sebaiknya dilakukan lebih dari 3 pengamatan. Misalnya
penilaian kerjasama dilakukan selama 3 kali pengamatan. Yang kelima yaitu indikator penilaian sikap melalui observasi dapat dikembangkan lebih rinci sesuai dengan kebutuhan guru. Berikut contoh penilaian sikap dengan menggunakan teknik observasi dengan menggunakan peluang muncul atau modus. Nah, ini ada tabel 5.1 penilaian sikap dengan menggunakan teknik observasi seperti yang ada di buku evaluasi pembelajaran biologi. Nah, kolom aspek perilaku ini dapat diisi dengan menggunakan angka atau huruf seperti keterangan 4 sama dengan sangat sering atau A, kemudian angka itu sering atau B, angka 2 cukup atau C, kemudian angka 1 itu kurang atau K. Nah, penilaian sikap melalui teknik observasi ini dapat diperoleh dengan 2 cara. Yang pertama ada peluang modus. Ini peserta didik yang memperoleh nilai religius A, kemudian santun nilainya B, disiplin juga B, maka nilai yang sering muncul dikategorikan A atau B. Kemudian dengan perhitungan skor, ini dapat dilakukan melalui jumlah skor yang diperoleh peserta didik setiap aspek penilaian sikap. Ada beberapa keunggulan serta kelemahan dalam teknik observasi ini. Yang pertama ada keunggulannya, ini perolehan data dilakukan secara objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, perolehan data dilakukan secara faktual, yakni sesuai dengan keadaan terkini. Yang ketiga, penyusunan instrumen penilaian menggunakan teknik observasi lebih mudah dibandingkan dengan penilaian sikap melalui penilaian diri. Nah, yang keempat, ini proses pengolahan data sikap lebih mudah dibandingkan dengan penilaian sikap melalui penilaian diri. Nah, kelemahannya ini jumlah peserta didik yang banyak dapat menyebabkan penilaian menggunakan observasi menjadi kurang objektif. Kemudian, kelemahan yang kedua yaitu sikap peserta didik yang berkaitan dengan perasaan atau emosional tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan teknik observasi. Nah, kemudian materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Mbak Novia Ayasofia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ayasofia, NIM 51. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan selanjutnya, yaitu macam-macam pengembangan penilaian jenis non-tes yang kedua, yaitu ada penilaian sikap melalui penilaian diri. Nah, penilaian sikap melalui penilaian diri ini seringkali menggunakan skala Likert dari mulai sangat setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, penggunaan penilaian sikap ini itu biasanya digunakan dalam evaluasi pembelajaran, dan melainkan juga digunakan oleh beberapa instansi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan atau diklat maupun perusahaan dalam menilai respon kepuasan konsumen. Nah, pada penilaian sikap melalui penilaian diri ini terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan angket skala sikap ini. Yang pertama yaitu hal yang diperhatikan, pernyataan sikap yang disusun hendaknya memperhatikan tujuan dan kondisi kegiatan pembelajaran. Kemudian pernyataan hendaknya disusun dalam kalimat positif dan negatif. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan konsistensi jawaban. Ada juga instrumen penilaian yang tidak menggunakan kaidah ini sesuai dengan kebutuhan penilai. Yang ketiga yaitu jumlah item pernyataan dalam jumlah yang proporsional. Nah, jumlah item yang banyak menyebabkan peserta didik bisa bosan, dan jumlah item yang sedikit menyebabkan penyimpulannya menjadi lemah. Selanjutnya yaitu ini merupakan contoh penilaian sikap menggunakan skala Likert pada sikap ingin tahu, tanggung jawab, proaktif, teliti, dan telaten pada pembelajaran biologi. Seperti pada contoh,
pada pengisian ini ada petunjuk pengisian. Yang pertama yaitu pilihlah salah satu sikap sesuai dengan pilihan Anda dengan memberi tanda centang salah satu kolom. SS itu adalah sangat setuju. Kemudian S yaitu menunjukkan setuju. CS yaitu menunjukkan cukup setuju, dan TS menunjukkan tidak setuju, dan STS menunjukkan sangat tidak setuju. Kemudian bacalah dengan teliti setiap pertanyaan yang dibaca. Seperti pada tabel tersebut, yaitu nomor 1, saya senang belajar biologi karena materinya berkaitan dengan proses dalam tubuh. Nah, ini nanti bisa diisi sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan keadaan yang terjadi. Itu apa sangat setuju, apa cukup setuju, atau tidak setuju, dan sangat tidak setuju, dan seterusnya. Pokoknya isi sesuai dengan pilihan Anda. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya, jumlah skor dapat diinterpretasikan dengan membuat interval penilaian. Selanjutnya, pada penilaian sikap ini ada beberapa keunggulan dan kelemahan. Yang pertama itu ada keunggulan. Nah, keunggulan pada penilaian sikap ini yaitu peserta didik dapat menilai sesuai dengan sikap atau perasaan yang sesungguhnya. Kemudian peserta didik dapat menilai sesuai dengan derajat tingkat skala Likert. Kemudian peserta didik dapat dilibatkan dalam proses penilaian. Sedangkan kelemahannya yaitu jika dibandingkan dengan penilaian sikap melalui observasi, maka penyusunan instrumen menggunakan penilaian membutuhkan waktu yang lebih lama. Ini adalah kelemahannya. Yang terus proses penilaian akhir membutuhkan proses yang lebih detail dengan jumlah skor yang diperoleh. Permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan penilaian secara online seperti Google Form. Kemudian memungkinkan jawaban peserta didik itu mereka itu asal menjawab dalam memberikan jawaban, kayak tidak dipikir gitu loh, kayak kalau memberikan jawaban itu asal tidak sesuai apa yang dialami oleh siswa tersebut. Oleh karenanya itu perlu disusun pernyataan yang negatif. Nah, pernyataan yang ada di penilaian itu jangan cuma positif aja, melainkan juga ada pernyataan yang harus ada negatifnya biar hasilnya itu tidak setuju semua gitu. Selanjutnya yang ketiga ada penilaian sikap melalui teman sebaya. Nah, penilaian teman sebaya merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai antar teman terkait pencapaian kompetensi sikap. Penilaian melalui teman sebaya memberikan arti penting bahwa peserta didik tidak hanya menjadi objek penilaian, melainkan juga sebagai subjek penilaian. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penilaian sikap melalui teman sebaya, diantaranya yaitu menilai sikap yang mudah diamati peserta didik seperti kerjasama, menerima pendapat, dan tanggung jawab. Kemudian penilaian sikap melalui teman sebaya ini sebaiknya dilakukan oleh satu orang, dinilai lebih dari satu orang agar dapat diperoleh informasi yang lebih objektif. Ini merupakan contoh penilaian sikap melalui teman sebaya pada tabel 5.3 dan 5.4 di bawah ini. Ini adalah ada contoh tabel 5.3 penilaian sikap melalui teman sebaya pada tipe 1. Nah, pada tabel tersebut yaitu aspek sikapnya itu meliputi kerjasama, menerima pendapat teman, dan proaktif. Skala sikap peserta didik ini itu misal kolom aspek berikut dapat diisi dengan menggunakan angka atau huruf seperti keterangan yang ada di bawah ini, yaitu misal ya, kalau Yuliana itu memiliki kerjasama yang sangat sering, maka penilaiannya yaitu A. Kemudian
Jika kerjasamanya itu sering, maka nilainya B, dan cukup maka nilainya C, dan kurang maka nilainya K. Tinggal ditulis di kolom tersebut sesuai pada sikap anak tersebut. Selanjutnya yaitu contoh pada tabel 5.4 penilaian sikap melalui teman sebaya tipe 2. Ini perilakunya itu tinggal diconteng iya atau tidak. Misal mau menerima pendapat teman, iya atau tidak gitu, sesuai pada kondisi teman yang kita amati. Nah, pengolahan penilaian sikap pada tabel 5.4 ini dapat dilakukan melalui cara berikut, yaitu perilaku yang menunjukkan pernyataan positif itu pada nomor 1, 3, dan 4. Kemudian yang pernyataan yang negatif itu terletak pada nomor 2. Kemudian pemberian skornya pada perilaku positif itu 2 dan tidak itu mendapatkan skor 1. Dan untuk yang negatif menjawab iya maka mendapatkan skor 1 dan yang tidak itu mendapatkan skor 2. Dan membuat rekapitulasi penilaian. Selanjutnya yaitu penilaian sikap melalui catatan insidental atau jurnal. Merupakan catatan guru terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran yang berlaku positif maupun negatif. Nah, pengisian catatan insidental ini itu biasanya bersifat pada sikap khusus baik positif maupun negatif pada catatan insidental ini. Nah, catatan ini itu sangat berguna bagi guru karena dapat melengkapi penilaian melalui observasi atau penilaian diri, sehingga harapannya dapat menjadi sumber informasi dalam pembinaan peserta didik berikutnya. Ini merupakan contoh tabel penilaian sikap melalui catatan insidental. Itu ditulis nama peserta didiknya siapa, terus kemudian kelas berapa gitu. Terus dalam tabel ini setiap harinya guru memiliki catatan terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran pada setiap harinya, yaitu misal seperti pada tabel tersebut yaitu hari, tanggalnya berapa, harinya apa gitu kan. Kemudian kejadiannya misal membolos pada jam belajar, terus keterangannya mendapatkan teguran dan hukuman membersihkan kelas, seperti itu. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Penilaian kinerja atau performance assessment merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas agar dapat dinilai secara langsung. Penilaian tersebut dikenal dengan penilaian autentik. Beberapa ahli ada yang mengkategorikan keterampilan berpikir termasuk bagian penilaian kinerja. Penilaian kinerja seringkali diidentikan dengan penilaian praktik atau penilaian untuk kerja. Bahkan suatu karya pun bisa menjadi bagian dari penilaian kinerja. Guru dalam melakukan penilaian kerja biasanya menggunakan rubrik, checklist, ataupun skala penilaian. Yang pertama kita membahas penilaian kinerja menggunakan teknik rubrik. Rubrik ini sebagai acuan dalam penilaian, meliputi batas minimal dan juga batas maksimal skor. Bisa dilihat di samping kanan terdapat contoh dari rubrik. Pada tabel 5 dan 6 ini penilaian kinerja pada kegiatan praktikum. Rubrik penilaian 5.7 menjadi penjelasan penilaian kinerja pada tabel 5.6 tentang pengamatan preparat dengan menggunakan mikroskop. Nah, ini ada meliputi keterampilan yang dinilai dan juga ada rubriknya, dan yang paling kanan itu ada skornya.
Yang kedua, kita membahas penilaian kinerja dengan menggunakan teknik daftar cek atau checklist. Keunggulannya, mudah dalam melakukan penilaian kinerja. Kelemahannya, keterbatasan pada dua pilihan kemampuan peserta didik, yakni bisa atau tidak. Untuk memperoleh nilai akhir, penggunaan teknik checklist jumlahnya dapat disesuaikan dengan nilai maksimal skala 0 sampai 10 dengan membuat lebih dari 10 pernyataan. Contohnya ada di gambar sebelah kanan. Penilaian praktikum wudhu dengan menggunakan daftar cek. Contohnya indikator-indikatornya, lalu ada pilihannya bisa atau tidak. Lalu yang kedua, contoh penilaian praktikum menggunakan mikroskop. Ada beberapa indikatornya, yaitu tersusun dari 10 pernyataan dan juga pilihan bisa atau tidak. Yang ketiga, penilaian kinerja dengan menggunakan skala penilaian. Dalam pembelajaran, seringkali peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan komunikasi dari penugasan maupun diskusi. Jika penyampaian komunikasi ini dilakukan dengan teknik presentasi, maka akan memberikan peluang untuk dilakukannya penilaian komunikasi personal atau personal communication. Bentuk lainnya dapat dilakukan dengan bentuk bahasa tulis atau portofolio. Jika suatu mata pelajaran memberikan kesempatan praktikum dan presentasi praktikum, maka guru dapat memilih keduanya ataupun salah satu sebagai sumber penilaian. Contohnya ada di sebelah kanan, mengenai penilaian keterampilan komunikasi presentasi menggunakan skala penilaian. Nah, ada 5 indikator penilaiannya dan juga skala penilaian dari 1 sampai 4. Kriteria skala penilaian 4 itu sangat baik, 3 baik, 2 cukup baik, dan 1 kurang baik. Keunggulannya yaitu penilaian peserta didik secara autentik atau sesuai keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, melalui penilaian kinerja secara tidak langsung, penilaian pengetahuan dan sikap dapat diketahui dengan baik. Kelemahannya, membutuhkan perhatian yang lebih tinggi untuk mengamati kemampuan peserta didik. Dan juga kelemahannya, menilai peserta didik dalam jumlah dan waktu yang terbatas sebagai upaya penilaian secara objektif. Penilaian produk dan proyek. Penilaian produk merupakan penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Produk sebagai karya kreativitas merupakan hasil tindak lanjut dari pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Menurut Sarif, keterkaitan penilaian proyek dengan penilaian produk bahwa setelah proyek selesai, guru dapat melakukan penilaian menggunakan rubrik penilaian. Proyek terutama saat peserta didik melakukan presentasi hasil proyek, mengevaluasi hasil proyek, memperbaiki, sehingga ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan di awal. Nah, ini merupakan contoh format instrumen penilaian produk dan proyek. Yang tipe 1, penggunaan format penilaian produk di tabel 5.11 di samping kiri ini, jika dipraktikkan memang memiliki tingkat objektif yang lebih jelas dan juga terukur. Terdiri dari aspek penilaian, bobot, skor dari skala 1 sampai 4, bobot kali skor. Dan juga ada nilai akhirnya. Penilaian menggunakan format penilaian bentuk tipe 2 pada tabel 5.12 yang samping kanan memiliki rentang nilai yang dapat disusun oleh guru. Penggunaan penilaian produk tipe 2 memiliki kepraktisan yang lebih mudah, namun demikian memiliki kelemahan, yakni minimnya standarisasi ukuran nilai. Format instrumen penilaian produk tipe 2 terdiri dari nomor aspek penilaian, rentang dari skor 0 sampai 40 dan juga skor, dan yang di bawah ada jumlah nilai.
Guru juga dapat menilai proses pembuatan suatu produk sebagai bentuk penilaian proyek. Penilaian dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Tabel 5.13 merupakan contoh instrumen penilaian proyek. Nah, pengolahan skornya sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya, di slide yang sebelumnya tadi. Terdiri dari nomor, lalu tahap, ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga laporan, ada aspek-aspeknya apa saja, dan juga skornya skala 1-4. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian pada dokumentasi karya peserta didik sebagai hasil pembelajaran maupun prestasi diri dalam suatu periode semester. Menurut Syarif sendiri, penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan mendapatkan nilai oleh guru dan peserta didik itu sendiri. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus-menerus melakukan perbaikan atau evaluasi. Nah, ini merupakan contoh dari penilaian portofolio. Ada yang menggunakan penilaian portofolio penampilan dialog, portofolio berupa laporan praktikum. Berdasarkan contoh jenis penilaian portofolio di atas, maka penilaian portofolio dapat berfokus pada proses pembelajaran seperti penilaian keterampilan dialog dan juga sebuah hasil dari pembelajaran seperti penilaian laporan praktikum. Keunggulan penilaian portofolio yang pertama, menilai secara autentik, memberikan penilaian umpan balik atau feedback kepada peserta didik, mengukur kemajuan peserta didik, menumbuhkan penilaian diri peserta didik, mengembangkan dialog akademik antar guru dan peserta didik, menumbuhkan sikap akademik, dan mengembangkan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Kelemahan dari penilaian portofolio yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Yang kedua, membutuhkan tempat pengumpulan dokumen atau karya. Yang ketiga, bagi peserta didik yang kurang minat menyelesaikan tugas menjadi kurang optimal. Dan yang terakhir, tidak ada standar penilaian. Keunggulan penilaian portofolio menurut Rustaman. Yang pertama, memungkinkan peserta didik mengakses kemampuan peserta didik untuk membuat, menulis, menghasilkan berbagai tipe tugas akademik. Yang kedua, memungkinkan pendidik menilai keterampilan atau kecakapan peserta didik. Yang ketiga, mendorong kolaborasi, komunikasi, dan juga hubungan antar peserta didik dan pendidik. Dan yang keempat, memungkinkan pendidik untuk mengintervensi proses dan menentukan di mana pendidik perlu membantu. Kekurangan penilaian portofolio menurut Rustaman, pendidik harus tekun, sabar, dan juga terampil. Tidak ada kriteria yang standar, dan diperlukannya waktu yang relatif panjang dan segera. Baik, materi yang selanjutnya yaitu penilaian penugasan aspek pengetahuan. Nah, penugasan sendiri merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh guru yang diberikan kepada peserta didik baik secara terstruktur, baik secara individu maupun kelompok untuk mengerjakan suatu tugas. Penugasan menjadi pertimbangan seorang guru dalam menilai pengetahuan peserta didik. Namun, saat pelaksanaan pemberian tugas, guru juga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penugasan diberikan sesuai dengan perkembangan peserta didik, yakni penguasaan yang diberikan sesuai tingkatan kelas dan jenjang sekolahnya. Nah, jenjang sekolah dasar tentu juga memiliki penugasan yang lebih mudah dibandingkan dengan jenjang sekolah menengah.
Nah, perbedaan tersebut perlu diperhatikan agar penguasaan bisa menjadi bermakna, tidak menjadi beban ataupun terlalu sangat mudah. Kemudian juga yang B, penugasan yang diberikan harus sesuai dengan pencapaian kompetensi dasar serta tujuan dari pembelajaran. Kemudian yang C, penugasan yang diberikan harus memperhatikan efektivitas dan efisien. Karena suatu tugas harus memperhatikan efektivitas waktu dalam penyelesaiannya, karena dalam proses pembelajaran dibatasi dalam satu semester, maka penugasan harus diselesaikan pada batas waktu yang tepat atau yang telah ditentukan. Kemudian pemberian tugas juga diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir, sikap, dan keterampilan. Selain itu, seorang guru juga harus menyusun kriteria penilaian tugas. Kemudian, penilaian pengetahuan melalui penugasan memiliki keunggulan serta kelemahan. Nah, keunggulannya yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan berpikir, sikap, dan keterampilan psikomotorik. Nah, proses pendidikan itu tidak hanya sebatas pada perolehan pengetahuan peserta didik juga melalui tes, namun juga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang mendidik dan memiliki sikap yang baik, seperti tanggung jawab serta kerjasama. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pengalaman secara langsung dalam menyelesaikan tugas. Ia juga memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melengkapi nilai pengetahuan yang bersumber dari penilaian non-tes. Namun, penilaian pengetahuan melalui penugasan mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, apabila peserta didik tidak punya minat dan kesungguhan dalam menyelesaikan tugas, nah ini dapat berdampak pada penilaian tesnya itu unggul, tapi saat penilaian untuk tugasnya itu kurang unggul karena mereka tidak punya minat serta kesungguhan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian juga bagi penugasan kelompok, beberapa peserta didik yang memiliki partisipasi yang kurang saat mengerjakan tugas biasanya memperoleh nilai yang hampir sama dengan anggota lain. Jadi kadangkala sering terlihat mana anak yang mengerjakan dan tidak dalam suatu tugas kelompok. Kemudian juga kalau pengetahuan melalui penugasan, kelemahannya yaitu peluang copy paste dalam penyusunan tugas. Jadi sehingga penilaian menjadi kurang akurat. Kemudian yang kesembilan yaitu dengan wawancara. Nah, pengertian wawancara sendiri adalah cara menghimpun keterangan yang dilaksanakan dengan cara tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, serta dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Nah, wawancara juga memiliki keistimewaan dibandingkan instrumen evaluasi yang lain, yakni memiliki kesempatan lebih luas untuk melakukan klarifikasi jika ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut. Nah, dalam melakukan wawancara, beberapa pertanyaan wawancara itu memiliki tiga tipe, yakni wawancara terbimbing atau guided interview, wawancara tidak terbimbing atau unguided interview, dan wawancara secara terbimbing. Untuk wawancara yang terbimbing itu biasanya dilakukan dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Jadi pertanyaannya sudah disiapkan secara terstruktur serta sistematis. Nah, kemudian kalau wawancara yang tidak terbimbing itu biasanya dilakukan dengan bebas tanpa melalui panduan pertanyaan yang disusun secara terstruktur. Kemudian kalau wawancara semi terbimbing dalam pelaksanaannya itu memiliki kemiripan antara wawancara terbimbing dan tidak. Nah, kalau teknik wawancara semi terbimbing ini tidak memiliki pertanyaan standar baku sebagaimana pada wawancara terbimbing, melainkan
atau hanya catatan poin utama yang menjadi acuan dalam tanya jawab. Jadi nanti wawancaranya bisa beragam pertanyaan, namun tetap poin-poin utamanya telah ditentukan. Nah, saat melakukan wawancara, hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Menentukan tujuan wawancara, kemudian menyusun kisi-kisinya, kisi-kisi pada kalimat pertanyaan, menyusun kalimat pertanyaan dengan baik, memahami ruang lingkup, pengetahuan dan isu yang sedang berkembang, melakukan penilaian instrumen wawancara, serta melakukan penilaian instrumen wawancara dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif serta bersahabat. Nah, karena saat wawancara, suasana kondusif dan bersahabat itu sangat diperlukan agar responden atau siswanya dapat menjawab pertanyaan dengan suasana yang rileks, terbuka dan tidak merasa tegang. Dalam pelaksanaannya, wawancara juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu pertama, pewawancara dapat berkomunikasi langsung dengan peserta didik, sehingga menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif. Kemudian juga peserta didik dapat menyampaikan perasaannya secara langsung, dan pertanyaan yang kurang jelas dapat diulang atau diklarifikasi dan dijelaskan kembali. Serta selain pertanyaan, jawabannya yang belum jelas juga dapat diminta lagi penjelasannya sehingga lebih terarah. Namun saat melakukan wawancara juga mempunyai kelemahan, yaitu jika wawancara yang dilakukan wawancara bebas, maka kelemahannya kadang kurang mengarah pada tujuan wawancara. Serta kalau melakukan wawancara biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama jika pesertanya banyak. Nah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Oke, selanjutnya yaitu angket pertanyaan atau kuesioner. Nah, angket ini merupakan alat untuk pengumpulan dan mencatat data informasi pendapat dari responden. Biasanya penggunaan angket ini sifatnya luas dan universal. Angket ini digunakan untuk dapat menggali informasi lebih detail seperti respon terhadap metode pembelajaran tertentu, tingkat pemahaman, kendala dalam pembelajaran, dan pemberian suatu solusi atau pendapat. Biasanya guru ini ketika ingin memperoleh informasi lebih detail terhadap responden, biasanya guru menggunakan teknik kuesioner atau angket. Karena untuk mempertimbangkan efektivitas waktu yang begitu singkat. Nah, penggunaan instrumen angket ini sangat membantu guru atau peneliti untuk mengetahui penilaian diri self-assessment peserta didik terhadap proses pembelajaran. Selain itu juga, angket ini biasanya digunakan banyak untuk mengembangkan dalam mendukung pengumpulan data di dalam suatu penelitian. Adapun angket ini memiliki 3 tipe yang digunakan dalam menilai respon pembelajaran dan sikap peserta didik. Yang pertama ada terbuka, di mana pertanyaan yang disediakan oleh guru atau peneliti ini responden bisa menjawab secara bebas. Terus yang kedua tertutup, di mana responden menjawab pertanyaan dengan pilihan yang sudah disediakan oleh peneliti. Terus yang kedua ada campuran, di mana responden memberikan pilihan jawaban yang sudah disediakan, kemudian memberikan alasannya secara bebas. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama ada angket tipe terbuka. Contohnya, apa kesulitan Anda dalam memahami materi? Nah, jadi di sini peneliti atau guru menyediakan pertanyaan, lalu responden ini bisa menjawab sesuai keinginannya tanpa ada terikatan suatu hal tertentu.
Terus yang kedua ada angket tipe pertanyaan tertutup. Contohnya seperti pilihan ganda. Nah, seperti itu ya. Responden bisa memilih antara A, B, C, atau E. Terus yang ketiga ada angket tipe pertanyaan campuran. Nah, di mana responden ini hanya bisa memilih salah satu yang jawaban yang sudah disediakan. Kemudian responden ini wajib memberikan alasannya mengapa kok bisa memilih jawaban tersebut. Nah, selanjutnya ini ada sosiometri. Sosiometri artinya suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu untuk menentukan teman sebaya yang memiliki pengaruh. Perkembangan peserta didik yang dinamis memberikan peran guru untuk dapat menggali informasi lebih lanjut. Peserta didik yang memiliki masalah dalam belajar, maka guru perlu menilai tentang hubungan antara teman baik dalam satu kelas maupun di luar kelas agar dapat diketahui permasalahannya terletak pada mana hubungan sosial di sekolah atau hubungan sosial di rumah. Penilaian peserta didik ini tidak hanya sebatas pada perolehan nilai pengetahuan, sikap maupun keterampilan, melainkan juga kehidupan sosial peserta didik. Karena kehidupan sosial peserta didik ini sangat mempengaruhi aktivitas belajar, proses belajar dari peserta didik tersebut. Nah, sosiometri ini merupakan jawaban ya ketika peserta didik ini memiliki permasalahan. Nah, dengan teknik sosiometri ini guru atau peneliti ini dapat mengetahui pemetaan sosial. Ya, ketika ada peserta didik ya memiliki kelemahan di bidang akademik maupun keunggulan di bidang akademik, maka guru dapat meneliti dengan teknik sosiometri. Yang mana mungkin perlu dicek pemetaan sosialnya. Apakah peserta didik tersebut banyak disukai oleh teman, atau netral, atau malah tidak disukai oleh teman sekelasnya. Maka ketika hasil sosiometri ini diperoleh, sebaiknya dirahasiakan agar proses interaksi persahabatan peserta didik tidak menimbulkan kecurigaan. Nah, adapun hasil sosiometri ini harapannya dapat menjadi sumber informasi untuk menciptakan iklim belajar yang sehat, sekaligus juga memetakan potensi kemajuan peserta didik di bidang bakat akademik dan olahraga. Nah, secara khusus, dalam praktik di lapangan, ini guru jarang menggunakan teknik sosiometri karena ada jenis instrumen penilaian sikap lain yang lebih operasional seperti penilaian sikap dan observasi. Nah, untuk itu tujuan dari sosiometri ini adalah untuk memperbaiki situasi hubungan sosial. Nah, ketika guru atau peneliti bisa menggali suatu permasalahan atau suatu sebab permasalahan peserta didik itu lebih pintar akademiknya atau lebih lemah akademiknya, nah ini guru jadinya bisa memberikan solusi yang tepat bagi peserta didik tersebut, sehingga proses pembelajaran tersebut bisa dilakukan dengan baik. Nah, untuk itu bisa juga memperbaiki hubungan sosial antara peserta didik tersebut dengan teman sebaya. Ya, sehingga nantinya akan menciptakan situasi yang harmonis. Terus adapun sedangkan tujuan utama dari teknik ini
adalah untuk mengukur posisi ukuran dari suatu relasi hubungan yang berbeda. Nah, untuk itu yang bisa kelompok kami sampaikan, apabila ada kesalahan maupun keliru dalam pengucapan kata maupun tulisan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.